Baik, selamat mengikuti Arba Transformation Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haribowo, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para Bapak Ibu yang telah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Selamat bergabung dalam Arba Transformation Series. Model pembelajaran bagi ayah bunda, ya, khususnya bagi orang tua, ya, yang ingin terus bertumbuh dan terus belajar. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung dan selamat mengikuti pembelajaran ini. Sebelumnya izinkan kami untuk share screen, ya, bagi yang menyaksikannya via handphone, ya, semoga bisa menyaksikan juga layarnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita semua memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan keburukan amal-amal kita. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Baik, jadi inilah seri Zoominar Transformation Series, ya. Kalau ada kata series tentunya ini bukan sekali, ya. Jadi direncanakan ini seminggu sekali akan hadir untuk menemani kita semua belajar bersama, bertumbuh menjadi orang tua yang lebih baik. Maka ini programnya disebut dengan Micro Learning for Growing Parents, ya. Belajar mikro, singkat-singkat, ya, untuk orang tua yang terus bertumbuh, ya. Baik, ini. Nah, oleh karena itu untuk Zoominar kali ini, insya Allah akan ada 5 seri, ya. Hari ini adalah seri pertama, ya. Jadi minggu lalu kita sudah mulai introduction atau pembukaan program. Kemudian hari ini kita sudah mulai yang pertama, yaitu memahami akil balik, ya. Artinya untuk memahami akil balik ini rasanya tidak akan cukup pada satu pertemuan saja, ya. Oleh karena itu diperlukan sejumlah pertemuan untuk bisa mendalaminya, gitu, ya. Dan akil balik ini adalah masa yang sangat penting, ya, dari berbagai perspektif bidang ilmu, kan begitu, ya. Dari perspektif kesejahteraan sosial, dari perspektif psikologi, dari perspektif agama, sosiologi, dan lain-lain. Ini memberikan implikasi yang besar bagi kita semua, ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya, yang bertanggung jawab untuk membesarkan, menumbuh kembangkan, mengedukasi putra-putri kita. Nah, kita perlu tahu, kan begitu, ya. Seri pertama nih, apa saja yang berubah, gitu, ya. Jadi akil balik itu masa perubahan, ya. Walaupun nanti kita akan kupas dari sisi psikologi Western, itu tidak dikenal kata akil balik, kan begitu kira-kira, ya. Namun yang dikenal adalah tahapan-tahapan perkembangan, ya. Tahapan-tahapan perkembangan. Jadi para ilmuwan telah mengobservasi banyak hal, telah bereksperimen dengan banyak hal, sehingga mereka akhirnya bisa
merumuskan tahapan perkembangan manusia, ya. Yang ini menjadi patokan, ya. Yang ini menjadi patokan bagi orang tua, apakah itu guru, ya, apakah itu dokter dan lain-lain, untuk memahami bahwa manusia berkembang itu ada tahapan-tahapannya. Begitu ya, ada tahapan-tahapannya. Dan setiap tahapan itu ada tugas perkembangan yang perlu diselesaikan. Nah, gitu ya. Karena kebelum tuntasan satu tugas perkembangan, ini bisa mengganggu tahap perkembangan selanjutnya. Artinya, pada setiap tahap perkembangan, tuntaskan tugas-tugasnya, kan begitu ya. Tuntaskan tugas-tugas perkembangan pada tahap itu, sehingga nanti memasuki tahap perkembangan selanjutnya itu lebih lancar, ya, lebih mulus, gitu ya, dan tidak ada hutang, kan begitu ya, tidak ada hutang tugas yang perlu diselesaikan. Baik, jadi ini seri pertama ya, lalu ada seri kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya. Kenapa ini penting, ya? Karena bertepatan dengan akil balik tersebut, itu banyak yang terjadi, ya. Banyak yang terjadi. Ada perubahan pada biologis anak, ada perubahan pada interaksi sosial anak, ada perubahan pada psikologis anak, dan ada perubahan status anak. Nah, ini yang penting ya. Ada perubahan pada status anak yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Begitu kira-kira ya. Nah, baik. Jadi ini kurang lebih tahapannya yang insya Allah, berarti kalau ini berjalan 1 pekan sekali, kita akan selesaikan dalam insya Allah 5 pekan. Begitu kira-kira ya. Nah, kredo kami, setiap manusia berhak untuk bertumbuh ya. Setiap kita ini berhak mencapai optimalisasi terbaik dari diri kita, ya. Karena kenapa? Karena beberapa orang itu umurnya terus bertambah, ya, namun potensinya tidak, ya, namun kemampuannya tidak, kan begitu kira-kira. Oleh karena itu, ini semangat kami bahwa setiap manusia itu berhak untuk bertumbuh, berhak mencapai apa yang terbaik bisa dicapai oleh dirinya, ya, berhak mencapai kondisi terbaik yang berhak dicapai oleh dirinya sebagai manusia, ya. Oleh karena itu, setiap manusia juga berhak dibantu untuk bertumbuh, ya. Oleh karena itu, ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk terus saling membantu, ya, untuk terus saling membantu. Dan setiap manusia dapat membantu manusia lain untuk bertumbuh, ya. Setiap kita juga punya hak, ya, untuk menebar maslahat, untuk menebar manfaat. Yaitu apa? Membantu orang lain untuk bertumbuh. Nah, gitu kira-kira. Baik. Nah, ya. Jadi mengapa nih orang tua perlu memahami akil balik di era saat ini? Hari ini di depan mata kita melihat remaja tumbuh, ya. Sebagian badannya bagus, sebagian gizinya bagus, ya. Tumbuh besar, ya. Artinya kalau mereka rajin ikut program posyandu dari lahir, maka insya Allah ya, progres perkembangannya itu, ya, indikator-indikatornya, nah begitu ya, itu dapat dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu secara biologis mereka tumbuh sehat. Nah, gitu kira-kira ya. Namun demikian, nah, seiring pertumbuhan biologisnya, badannya, jasmaninya, itu ternyata belum tentu seiring sejalan dengan pertumbuhan rohaninya, gitu ya. Atau belum seiring sejalan dengan pertumbuhan pemahaman agamanya. Atau juga belum seiring sejalan dengan pertumbuhan kesehatan mentalnya. Nah, ya. Laporan dari Kompas itu menyebutkan bahwa sepertiga remaja Indonesia menghadapi masalah mental. Ini jumlah yang besar, ya. Jumlah yang besar. Artinya badannya tumbuh dengan sehat, namun mentalnya, nah ya, mentalnya ternyata perlu mendapatkan perhatian khusus, ya. Mentalnya perlu mendapat perhatian khusus. Mungkin ada yang overthinking bahasa hari ini, ada yang stres, ada yang terlalu cemas akan masa depannya, gitu ya. Terlalu cemas memikirkan masa depannya, atau
terlalu sedih akan masa lalunya, ya, bingung mau melangkah apa, bingung mau belajar apa, dan lain-lain. Maka semua ini membutuhkan bimbingan, ya, membutuhkan bimbingan, ya. Dan siapa pembimbing pertama seharusnya itu? Nah, kan begitu ya. Tadi kita sampai pada kesimpulan mereka membutuhkan bimbingan. Namun semua hari ini, terutama online atau digital, ya, media sosial dan lain-lain, berlomba menawarkan bimbingan. Nah, ya, mereka hadir berlomba menawarkan bimbingan dengan cara masing-masing. Ada yang melalui Instagram, ada yang melalui TikTok, ya, ada yang melalui influencer, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui berbagai macam-macam, ya, berusaha menawarkan bimbingan. Nih, kamu ikutin saya saja, kamu mengidolakan saya saja, ya, kamu ikuti cara hidup saya saja, dan lain-lain. Baik melalui film, mini series, sinetron pendek, dan lain-lain. Udah, kamu ikutin gaya saya, kamu ikutin cara hidup saya, dan lain-lain. Maka ini bisa membuat remaja semakin bingung. Maka kajian dari UNER, ya, itu mengatakan bahwa resiko kesehatan mental meningkat pada remaja. Dulu kita bicara gangguan mental itu, ya, pada orang-orang yang sudah berumur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan lain-lain. Sekarang makin muda. Nah, ya, sekarang makin muda. Oleh karena itu, ini perlu diwaspadai, gitu ya. Perlu diwaspadai. Baik. Artinya apa? Kita jangan diam saja pada situasi ini, ya. Ketika kita punya anak, ya, mungkin anak kita terdidik dengan baik di rumah. Namun, kalau kepedulian kita kurang pada anak-anak lain, pada keluarga-keluarga lain, gitu ya, maka ini bisa berbahaya. Di rumah anak kita soleh, ketemu anak lain di luar, bisa terpengaruh. Di dalam rumah anak kita nurut, taat pada orang tua, di luar bisa berubah, ya. Jadi, ini fenomena yang dihadapi. Ketika anak bertumbuh, ya, mulai meninggalkan masa anak-anaknya, kan begitu ya, mereka menghadapi masa pubertas, ya, perubahan biologis, ya, perubahan yang terjadi pada sisi biologis mereka. Kemudian mereka menghadapi informasi yang datang tanpa batas, ya, informasi luar biasa datang, ya, berbeda dengan zaman ketika internet belum ada. Informasi begitu terbatas, hanya datang dari bahan bacaan, mungkin dari televisi, ya, yang itu relatif minimal, gitu ya, sebagai stresor, ya. Media sosial membentuk identitas anak, ya, masing-masing mungkin influencer, ya, kita sebutnya, menawarkan gaya hidup masing-masing, menawarkan cara hidup masing-masing, dan lain-lain. Hari ini pornografi semakin mudah diakses, ya, hadir dalam berbagai bentuknya. Tekanan pergaulan, ya, sehingga ujungnya ini mempengaruhi kesehatan mental dan arah hidup. Nah, ya, arah hidup remaja, ya. Di Indonesia kita mengenal kata remaja, kan begitu ya. Nanti kita kupas, ya, bahwa kata remaja itu sendiri baru hadir kurang lebih akhir abad 20, ya. Nanti kita lihat. Tapi artinya ini ada fenomena yang tidak bisa kita diam saja, ya. Kenapa tidak bisa diam saja? Tadi kita habis-habisan mensolehkan anak di rumah, ya. Tapi kalau sama sekali nggak peduli terhadap generasi ini, ya, maka di luar, maka begitu mudahnya mereka bisa terpengaruh, kan begitu ya. Bahkan nggak perlu keluar, begitu pegang gadget, mereka bisa terpengaruh, gitu ya. Artinya, ini yang bersama-sama perlu kita waspadai, ya. Kita sama-sama mengenal credo, it takes a village to raise a child, ya. It takes a village to raise a child. Nah, ya, artinya dibutuhkan warga satu kampung, satu desa, satu kota, satu komunitas bersama untuk membesarkan anak, ya, untuk membesarkan anak, ya. Sulit sendirian, ya, sulit sendirian, karena
faktor pengaruh itu begitu luar biasa. Dan sebagai orang tua, beda cara mendampingi anak sekarang dengan 20 tahun yang lalu, ya. Perkembangan begitu cepatnya. Kenapa kita concern dengan hal ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, beriman pada hari akhir, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada nabi dan rasul, ya, beriman pada malaikat, beriman pada qada dan qadar. Diperintahkan kepada manusia yang beriman. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Hari ini ribuan godaan yang bisa menjauhkan keistiqomahan kita menuju surga itu begitu banyak. Gitu kira-kira ya. Jadi ini yang benar-benar perlu diwaspadai. Oke, baik. Dan periode terpenting ternyata itu di masa akil balik, ya, di masa akil balik. Ya. Banyak perubahan terjadi pada masa yang pada tradisi Islam ini disebut dengan masa akil balik, ya. Kalau di Western Psychology kita menyebutnya adolescence, begitu ya. Ada early adolescence, ada late adolescence. Nanti kita lihat. Artinya banyak yang terjadi pada periode ini, ya. Sehingga remajanya bingung, orang tuanya juga bingung. Begitu kira-kira ya. Remajanya sendiri bingung, mencari jati diri, ya, membangun konsep diri, mencari siapa yang harus diteladani, menganalisis siapa yang harus dia jauhi dan lain-lain. Orang tuanya pun sedang bingung. Ini bagaimana? Ya, ini bagaimana saya bisa membersamainya, kan begitu kira. Jadi fase ketika perubahan biologis, perubahan psikologis, perubahan sosial, plus perubahan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Nah, begitu ya. Ingat, begitu masa akil balik, status kita, nah ya, status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah berubah, ya. Sudah berubah, ya. Kita tidak lagi dianggap anak-anak, tapi sudah dianggap mukalaf, ya. Sudah menyandang amanah syariat, sudah wajib melaksanakan syariat agama sebaik-baiknya. Nah, begitu kira-kira ya. Oleh karena itu, banyak perubahan yang terjadi pada periode ini. Ada yang bisa melewatinya dengan baik dan banyak yang belum bisa. Ya. Belum bisa artinya terjadi ketidakseimbangan. Mungkin psikologisnya baik, sosialnya tidak baik. Sosialnya baik, interaksi, ya. Tapi tadi perubahan status kepada Allah tidak berjalan dengan baik. Atau semuanya belum berjalan dengan baik. Orang tuanya juga bingung. Nah, begitu kira-kira ya. Oleh karena itu, ini adalah masa yang penuh tantangan, baik bagi anaknya maupun pada orang tuanya. Nah, gitu kira-kira. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang luar biasa. Kerjasama yang luar biasa pada proses tarbiyah, proses ta'dib, dan proses taklim. Bukan hanya orang tua, namun juga guru di sekolah, namun juga masyarakat, namun juga tokoh agama, dan lain-lain. Butuh bekerja sama. Karena sangat sulit di era hari ini, in this economy, gitu ya, di zaman now ini, gitu ya, untuk bisa tadi menumbuhkan anak menjadi cerdas dan soleh dan cerdas. Nah, gitu ya. Ini tantangannya. Dan it takes a village to raise a child. Dibutuhkan sekali lagi satu kampung, satu desa, satu komunitas, ya, untuk membesarkan anak bersama-sama. Nah, jadi apakah cukup hanya memahami perubahan fisik anak? Ya, ada perubahannya, ya, pada masa pubertas, ya. Anak laki-laki suaranya semakin ngebas, anak perempuan, ya, sudah mulai haid, bukan begitu ya? Anak laki-laki
mulai mimpi basah, gitu ya. Artinya ada perubahan biologis yang nyata, gitu ya. Mulai tumbuh bulu-bulu, ya, dan lain-lain. Jadi, oke, kita pahami ada perubahan fisik. Tapi ternyata yang mengiringi perubahan fisik tersebut itu banyak. Cara berpikirnya mulai berubah, emosinya mulai berubah, identitasnya. Kadang dia mulai ragu dengan identitas dirinya. Saya ini sebenarnya siapa? Saya harus ikut siapa? Saya ini circle siapa? Saya ini bestinya siapa? Relasinya dan terutama statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah anak lewat akil balik, lewat 2 tahun, lewat 4 tahun belum menyadari status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu ya. Makanya itu model-model membersamai, ya, model-model mendampinginya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Itu kira-kira. Nah, karena itu Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi insya Allah hadir untuk terus ya menjadi mitra bertumbuh. Nah, yang namanya mitra bisa saling melengkapi, ya, bisa saling melengkapi. Baik, coba kita lihat sedikit tentang teori perkembangan manusia. Artinya, para tokoh ini terus berusaha mendalami bagaimana manusia itu bertumbuh, ya, sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, ya, paling tidak ada 4 tokoh ya yang coba kita gali. Ada Elizabeth B. Hurlock, ada Erik Erikson, Sigmund Freud, dan Jean Piaget. Mereka mengamati kan gitu ya, ribuan kasus ya pada anak menjelang dewasa, ya. Artinya apa yang terjadi, ya? Apa yang terjadi pada anak menjelang dewasa, ya? Untuk apa? Ya, untuk kita bisa melakukan langkah-langkah promotif dan preventif, ya. Kita lihat yang pertama. Hurlock ini salah satu tokoh yang buku-bukunya digunakan hampir seluruh pembelajar kesejahteraan sosial, psikologi, ya, maupun ilmu-ilmu kesehatan lainnya, ya, dalam memahami perkembangan manusia. Bahwa ketika diamati, ternyata manusia itu berkembang melalui tahap demi tahap demi tahap demi tahap, ya. Melalui prenatal, ya. Jadi artinya perkembangan ini dari mulai prenatal sebelum kelahiran, kemudian ada masa bayi, kemudian ada masa early childhood atau kanak awal, kemudian ada masa late childhood, ya, atau masa kanak akhir, kemudian ada masa pubertas, ya, masa adolescence, kemudian masa dewasa awal, dewasa madya, dan usia lanjut. Nah, ya. Jadi ada tahap-tahap perkembangan. Yang setiap tahap perkembangan ini ada karakteristik unik, ya. Juga karakteristik yang khas pada setiap tahap perkembangan tersebut. Sehingga model pendekatannya, model pembinaannya, ya, atau model pendidikannya itu disesuaikan, gitu ya. Jadi kenapa kemudian dibagi dalam tahap ini? Agar apa? Agar ya ketika dia akan memasuki tahap selanjutnya, dia sudah selesai dengan tugas-tugas perkembangan masa sebelumnya. Contoh, dari remaja menuju dewasa awal. Apa tugas perkembangan remaja? Sudah clear jati dirinya. Sudah terbangun positif self concept-nya. Nah, begitu ya. Jadi, kalau dia udah lewat masa remaja, nah di sini tuh sampai 13 sampai 21 tahun, ya. Jadi menurut Hurlock ini 21 tahun masih dianggap remaja. Harapannya di atas 21 tahun dia udah siap masuk dewasa awal. Artinya apa? Sudah tahu siapa dirinya, sudah tahu benar salah yang mana, sudah tahu baik buruk seperti apa, kan gitu ya.
dirinya mau melangkah kemana, apa saja tanggung jawabnya sebagai pribadi, dan lain-lain. Kalau itu belum, nah, maka akan mengganggu masa dewasa awalnya. Dia sudah 22 tahun, 23 tahun, tapi masih bingung, ya. Masih bingung, masih overthinking terus-terusan, ya. Masih quarter life crisis, ya. Cemas menghadapi masa depan. Nggak tahu dirinya siapa, saya ini siapa, saya ini punya kekuatan apa, potensi saya itu sebenarnya apa, saya ini harusnya melangkah kemana, dan lain-lain. Yang harusnya itu sudah selesai di masa remaja, kan oleh ya. Akhirnya ya kita melihat ya hari ini 22 tahun, 23 tahun masih buang-buang waktu, masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Bukan berarti nggak boleh kongko-kongko, ya. Tapi ketika itu terlalu lama, ya, menghabiskan waktu, menghabiskan uang tanpa perencanaan, tanpa target-target yang jelas. Nah, ini artinya ada tugas perkembangan yang terganggu, ya, pada tahap selanjutnya ini. Itu kira-kira, ya. Dan apalagi masuk dewasa madya nanti 40 tahun, ya. Yang 40 tahun ini di Islam itu juga sudah dijelaskan secara khusus, gitu ya. Ini contohnya. Artinya apa? Melalui pembelajaran ini kita menjadi lebih paham, ya, bahwa ada tahap-tahap perkembangan dan ada tugas-tugas perkembangan yang menyertainya, gitu, ya. Sehingga tugas ini diselesaikan sehingga tidak mengganggu tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut pengamatan dari tokoh lain yang mencoba mengamati daur hidup manusia, kan begitu ya. 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, ya. Ini tahapannya dibuat dalam model versus, ya. Versus. Misalnya 0 sampai 1 tahun. Basic trust versus mistrust, ya. Kenapa ini disebut basic trust? Karena di sini seorang bayi, ya, itu seharusnya belajar membangun kepercayaan. Dia lahir ke dunia sebagai makhluk baru. Lalu dia lihat makhluk yang 8 kali, 9 kali, mungkin 10 kali lebih besar dari dirinya. Ya. Di sini dia mulai membangun kepercayaan. Apakah makhluk ini bisa saya percaya atau tidak? Ya. Ketika bayi belum bisa apa-apa, seluruhnya dia sampaikan dengan menangis, apakah makhluk-makhluk besar tadi mengupayakan atau tidak? Menggendongnya atau tidak? Mencari tahu atau tidak? Disinilah terbentuknya basic trust. Ketika ini berjalan dengan baik, maka terbangunlah trust yang baik. Bayi bisa mempercayai makhluk-makhluk lain di sekitarnya, manusia-manusia lain di sekitarnya, ya. Namun kita melihat tidak semua bayi beruntung, ya. Beberapa ibu atau beberapa pengasuhnya mungkin baby blues, ya. Beberapa bayi mungkin diasuh di panti-panti, ya. Beberapa bayi mungkin tidak langsung diasuh oleh orang tuanya, yang tidak segera merespon ketika mungkin popoknya basah, ya. Ketika mungkin kepanasan, ketika mungkin kedinginan, mungkin responnya salah, mungkin responnya berbeda, tidak sesuai harapan bayi, dan lain-lain. Maka yang terbangun adalah mistrust. Ke depan, sang bayi akan menjadi manusia yang sulit percaya pada orang lain, ya. Sulit percaya pada orang lain, ya. Popok sudah basah berjam-jam belum diganti, ya. Sudah pengen pipis, sudah lapar, sudah haus, dan lain-lain, tapi tidak ada makhluk besar yang berusaha memahaminya, menggendongnya, dan lain-lain. Maka ini periode penting. Namun sebaliknya, ketika setiap tangisan langsung direspon dengan baik, dengan lemah lembut, ya, dengan kehangatan, disinilah attachment, ya, attachment mulai terjadi. Dan gendongan seorang ibu, ya, dengan lemah lembut, ya, menggoyang-goyang bayi, ya, itu ternyata membantu, ya, saraf-saraf otak bayi, ya. Disinilah kepintaran, kecerdasan otak bayi mulai terbentuk. Dari kelemah lembutan
respon, ya, dari kesiapsiagaan respon menangani bayi ketika bayi membutuhkan sesuatu, ya. Dan ketika mungkin bahasanya dieong-eong tersebut, itulah syaraf-syaraf kecerdasan bayi terbentuk, ya. Nah, kemudian ada masa batita, masa prasekolah dan lain-lain. Ini kurang lebih dianalisa dengan pola yang sama. Ketika 1 sampai 3 tahun itu adalah tahap perkembangan otonomi versus same and up, ya. Apakah anak menjadi anak peragu dan ragu-ragu, ya, pemalu, ragu-ragu, atau dia jadi anak yang otonom? Dia mulai pegang-pegang mainan, ya. Dia mulai pegang gelas, ya. Merayap sana sini, ya, ngerondang, masukin segala ke mulutnya dan lain-lain. Kalau terlalu dilarang, ya, apa-apa nggak boleh, udah ini sama ini aja, udah sama ayah aja, sama ibu aja dan lain-lain, ya. Tidak sama sekali mendapatkan kesempatan melakukannya sendiri, maka bisa terjadi same end up ini, ya, same end up ini. Artinya dia akan tumbuh menjadi anak peragu, ya, anak yang malu-malu untuk melakukan segala sesuatu. Karena ketika mencoba sudah dihalangi, ketika mencoba sudah disalahkan dan lain-lain. Gitu ya. Lalu prasekolah, inisiatif versus guilt. Lanjutan dari itu, ya. Apakah anak sudah tadi diberikan kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, ya, diberikan apresiasi ketika melakukan itu dengan baik? Inilah disebut tahap inisiatif. Artinya dia akan tumbuh dengan proaktivitas yang baik, ya. Namun sebaliknya, terlalu disalahkan, nih gara-gara kamu nih, jadi kotor semuanya, jadi berantakan semuanya, dan lain-lain, maka timbullah guilt, rasa bersalah, ragu untuk melangkah, ragu untuk mencoba, ragu untuk eksplor, dan lain-lain. Maka periode ini adalah periode eksplorasi. Tugas orang tua sederhana, menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk eksplorasi. Pegang sana, lempar sini, pegang sana, pegang sini, dan lain-lain. Jadi kalau bisa bikin kamar anak-anak yang luas, bisa main bola di dalamnya, gitu ya. Itu inisiatif anak akan tumbuh dengan cepat, ya. Karena memang bukan kita ingin membatasi, ya, tapi kekhawatiran, ya, barangkali takut terluka dan lain-lain. Maka tugasnya di sini menyediakan ruangan yang nyaman, ya. Ruang eksplorasi yang aman dan nyaman. Okay. Lalu masuklah usia sekolah, industry versus inferiority. Tahap-tahap awal di sekolah, pergaulan dengan sesama PAUD, sesama TK, bisa membuat dia yakin dengan kemampuan dirinya, atau sebaliknya, inferior. Oh, yang lain lebih ini, yang lain lebih pintar, yang lain lebih cerdas, yang lain lebih gaul, yang lain lebih cantik. Akhirnya, ketika tidak dibersamai dengan baik, muncul inferioritasnya. Maka, temukan apa kelebihannya, temukan apa potensinya. Nah, maka yang berhubungan dengan topik kita itu adalah di usia 12 sampai 18 tahun. Identity versus role confusion. Identity versus role confusion. Ketika ini tumbuh dengan baik, setiap anak bercerita, kita dengarkan dengan baik. Sekesal apapun di sekolah, kita dengarkan dengan baik dan lain-lain, maka identitasnya mulai tumbuh. Ketika kita bisa berimbang, kadang dia salah, kadang temannya salah, kadang temannya salah, kadang dia yang salah, dan lain-lain, maka identitasnya akan tumbuh. Atau, jika tidak mendapatkan feedback yang baik, tidak mendapatkan tempat bercerita, dapat tempat bercerita malah disalah-salahin terus, ya, maka terjadilah role confusion. Di rumah kayaknya saya udah nggak dianggap anak. Di rumah saya kayaknya udah nggak didengerin, dan lain-lain. Maka anak bingung dengan jati dirinya. Ini role confusion, ya. Terjadi kebingungan pada peran-perannya, ya. Jadi saya ini sebenarnya siapa? Saya mau menjadi apa? Ya. Saya harus mengikuti siapa? Kayaknya kedua orang tua saya nggak banget deh untuk diikutin. Misalnya gitu ya. Dia membutuhkan, ya, membutuhkan panutan-panutan untuk dia bisa membangun self-concept-nya. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan ada sesi khusus untuk membangun atau melihat self-concept. Bagaimana? Ya. Jadi, ketidakberhasilan pada tahap ini akan menghasilkan
kebingungan peran pada anak sampai anak menuju dewasa awalnya, ya, dewasa awalnya. Makin tidak percaya diri, ya, tidak percaya dengan kemampuannya, tidak percaya dengan keadaan dirinya, ya, minder berlebihan dan lain-lain. Sehingga nanti mempengaruhi minder ketika mencari pasangan calon hidupnya kelak, ya, tidak berani pasang target tinggi, ya, tidak berani unjuk diri, unjuk gigi dan lain-lain. Nah, disinilah ya. Jadi tugas orang tua tadi, ya, menyediakan ruang eksplorasi yang luas dan yang nyaman, juga menyediakan maaf yang luas, ya, maaf yang luas. Jadi artinya siap memaafkan anak, karena pada dasarnya setiap anak dilahirkan baik, ya, dan pada umumnya anak tidak ingin menyakiti orang tuanya, kan begitu ya. Jadi mereka hanya mengeksplor, hanya mencoba, hanya bingung dan lain-lain. Ketika ini beres, maka masa depannya akan terbangun dengan semakin percaya diri. Dewasa awal, masa madya sampai dengan usia lanjutnya. Nah, tantangannya hari ini yang mempengaruhi identitas mereka, role confusion mereka itu bukan hanya orang tua. Mungkin orang tua hanya berinteraksi sekian jam sehari, atau membangun komunikasi bermakna hanya sekian jam sehari. Sisanya temannya, pengaruh-pengaruhnya, kolega di sekolahnya, media sosialnya, internetnya, dan lain-lain. Semua berbarengan berusaha menawarkan, begini seharusnya identitas kamu. Yang keren tuh hari ini gini loh, gitu ya. Yang jadul itu hari ini gini. Nah, ya. Jadi identity versus role confusion. Saat mereka tumbuh pubertas, saat perubahan biologis tubuh, juga perubahan psikologis, juga perubahan sosiologis, juga perubahan status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya. Sehingga masa ini sangat krusial. Dia makin percaya diri atau makin tidak percaya diri. Dia semakin cinta beribadah atau semakin tidak cinta beribadah. Dia pede dengan keyakinannya atau tidak pede dengan keyakinannya. Dia pede dengan busana syariatnya atau semakin justru tidak pede menggunakan itu di hadapan umum. Ya. Di sini identity versus role confusion. Dia akan percaya diri dengan busananya, dengan gaya hidupnya, sesuai dengan agama yang diyakininya, atau malah sembunyi-sembunyi, atau malah ya berganti rupa, berganti peran ketika keluar rumah. Artinya apa? Identitas yang dibangun di rumah dan yang di luar berbeda, ya. Bisa di luar pura-pura soleh, ya, atau di rumah pura-pura soleh, di luar menunjukkan siapa dirinya. Gue kan masih remaja dan lain-lain. Nah, disinilah ya. Jadi ada banyak pertimbangan dan juga pola-pola yang perlu dibahas di sini. Oke, jadi ini ya, artinya apa? Kalau diibaratkan ini sebagai pohon yang bertumbuh, maka akan ada anak yang bisa tumbuh sempurna nantinya, psikologisnya sempurna, ya, biologisnya sempurna, spiritualnya sempurna. Namun beberapa belum atau tidak seberuntung itu, kan begitu ya? Pendampingannya kurang maksimal, didengarkannya kurang maksimal, dihargainya kurang maksimal, dan lain-lain. Sehingga ya kalau kita lihat di sini tidak berhasil menjadi pohon yang tumbuh sempurna. Semua lahir dengan benih fitrah, ya. Kullu mauludin yuladul ala fitrah, gitu ya. Tiap anak dilahirkan dalam fitrah, ya. Ada yang bisa tumbuh sempurna nantinya menjadi pohon yang besar, batang yang kuat, akar yang kuat, daun yang rindang, yang rimbun, ya, sampai kemudian berbuah, kan gitu ya, sehingga bisa buah ini analogi dari dia bisa bermanfaat buat sekitarnya. Namun ada yang belum, alih-alih berbuah, gitu ya, untuk hidup dirinya sendiri dengan tegak kuat aja belum, ya, alih-alih bermanfaat buat orang lain, untuk dirinya mandiri saja belum, kan begitu kira-kira. Oleh karena itu tadi, setiap orang berhak untuk bertumbuh, setiap orang berhak didampingi untuk bertumbuh, dan setiap orang
punya hak untuk membantu orang lain bertumbuh. Itulah puncak, mission of life, menjadi maslahat bagi orang lain. Namun menuju ke sana, proses pendampingannya yang harus luar biasa. Sigmund Freud, Sigmund Freud, ya terkenal dengan teorinya ya, id, ego, super ego, gitu ya. Yang beliau ini fokus pada 5 tahap perkembangan psikoseksual. Psikoseksual. Artinya apa? Seiring dengan perkembangan yang lain-lainnya pada diri manusia, gitu ya. Manusia juga dominan berkembang psikoseksualnya, ya. 0 sampai 1 tahun, kepuasan, kebahagiaan, kesenangan, pleasure, gitu ya. Itu berpusat pada mulut, ya. Menyusu, menggigit, semua masuk mulut, semua diemut dan lain-lainnya, ya. Kemudian, versi beliau ini ada fase anal, ada fase falik, fase laten dan genital, ya. Artinya seiring dengan anak bertumbuh, itu apa yang membuatnya senang, ya, itu berbeda-beda, ya. Jadi pada fase anal, kesenangan anak ketika menunda pipis, ya, menunda pup, ya, barangkali ya, ada sensasi-sensasi tersendiri ada di sana, ya. Lalu pada fase falik, anak mulai menyadari, oh saya ini laki-laki, saya ini perempuan, dan lain-lain, ya. Maka pada tahap ini, ya, anak laki-laki, tanda kutip ya, mulai tertarik pada lawan jenis pertama yang dilihatnya itu ibunya, dan juga sebaliknya anak perempuan pada ayahnya. Dan pada fase laten dan genital, dorongan seksualitas ini secara normal semakin tinggi, ya. Semakin tinggi, ya. Sehingga tanpa pengawasan, pengendalian yang baik, ini bisa menjadi sumber bahaya, ya. Maka di sini dengan memahami ini, kita menyadari bahwa pada setiap tahap perkembangan itu ada perkembangan psikoseksualnya. Ada upaya anak mencari kesenangan seksual, ya, mencari kesenangan seksual, ya, dengan berbagai macam cara. Apalagi 6 tahun ke atas, apalagi 12 tahun ke atas. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya ada Jean Piaget, ya. Jean Piaget ini lebih kepada kognitif atau perkembangan bagaimana anak berpikir, ya. Dari mulai anak bisa mengerti suatu benda itu adalah apa yang dipegangnya, ya, sensori motor, gitu ya, praoperasional, operasional konkret, sampai operasional formal, sampai dia bisa misalnya di 2 gelas air yang berbeda, mana airnya yang lebih banyak tanpa harus memegangnya, gitu ya. Ketika bentuk gelasnya berbeda-beda, dia juga sudah mulai memahami, gitu ya, mana yang lebih banyak isi airnya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini lebih kepada kemampuan berpikir. Jadi seiring dengan perkembangan psikoseksual tadi, berkembang juga pola berpikir anak, kognitif, ya. Berkembang juga tadi psikososial. Ya, bagaimana anak memaknai dirinya. Saya ini siapa, ya? Saya ini berharga atau tidak, kan gitu ya? Kayaknya saya nggak berharga deh, gitu ya. Kayaknya nggak ada orang yang menghargai saya, dan lain-lain. Nah, seiring dengan masa turbulensi itu semua, ini seiring juga dengan, seiring juga dengan perubahan status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perubahan status di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum, bukan lagi anak-anak. Antum sudah harus melaksanakan syariat agama sebaik-baiknya, ya. Jadi ada begitu banyak perubahan yang terjadi pada satu fase, ya. Yang kadang orang tua membutuhkan, ya, pertolongan, dukungan-dukungan, ya, komunitas yang kondusif dan lain-lain. Karena tadi, ya, identity versus role confusion. Ketika nggak dapat tuh, anak belum meyakini identitas dirinya itu siapa, maka yang terjadi adalah role confusion. Dia bingung. Akhirnya dia gabung komunitas ini, gabung komunitas itu, dan lain-lain. Jika perlu, gabung ke komunitas yang
nyerempet-nyerempet, yang mendekati kriminal dan lain-lain. Karena mungkin di situ dia merasa diterima. Di situ dia merasa identitasnya terbentuk. Di situ dia merasa disinilah tempat saya. Nah ya, padahal sebaik-baik tempat untuk tumbuh kembang anak yang pertama adalah keluarganya. Dan sebesar-besar orang yang bertanggung jawab pada pertumbuhan anaknya adalah orang tuanya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi di tengah seluruh turbulensi itu, kita tetap punya tugas istiqomah, ya, membimbing anak menuju surga, membimbing anak menuju surga. Itu perintah Allah. Nah, gitu kira-kira ya. Di saat semua turbulensi tadi hadir, ya, maka ini perbandingan keempat teori, ya. Dan nah, di antara teori-teori yang super terkenal ini, nah kelihatannya masih belum terlalu menyentuh sisi spiritual. Padahal setiap manusia lahir dengan 4 potensi keberfungsian, ya. 4 potensi keberfungsian. Keberfungsian biologis, keberfungsian psikologis, keberfungsian sosial, dan keberfungsian spiritual. Nah ya, jadi ada 4 hal penting ini. 4 hal penting ini, ya, yang ini dibangun bersamaan, ya, yang ini dibangun bersamaan. Dan kita lihat dari tahapan-tahapan tadi, ini belum ada yang secara khusus menukik pada, ya, perkembangan keberfungsian spiritual. Jadi anak bisa tumbuh, otaknya cerdas, kognitifnya cerdas, mudah bergaul, keberfungsian sosial bagus. Namun kemudian spiritualitasnya kehilangan makna, ya, nggak tahu arah, apa yang harus dilakukan sehari-hari, apa yang seharusnya dilakukan hari ini, apa yang harus saya pertahankan, mana yang harus saya jauhi, mana yang harus saya lakukan setiap hari. Nah ini, sudahkah ini terbentuk pada anak? Itu kira-kira ya. Sehingga diperlukan integrasi ini dengan perspektif Islam, ya. Diperlukan integrasi ini dengan perspektif Islam. Islam, Profesor Dr. Malik Badri menjelaskan bahwa dalam Islam tahap perkembangan simpelnya hanya dibagi 2, yaitu sebelum akil balik dan sesudah akil balik, ya, yang kurang lebih ini pada usia 15 tahun, komariah, ya, 15 tahun. Jadi beda statusnya. Yang sebelumnya argo pahala dan dosa belum berjalan, yang sesudahnya sudah. Yang sebelumnya belum harus bertanggung jawab atas seluruh yang dilakukannya, yang sesudahnya sudah, ya. Maka titik krusial ini, ketika tidak dihantarkan dengan baik, anak akan labas. 18 tahun, dia belum menyadari bahwa dirinya harus sudah bertanggung jawab. 19 tahun, jangan-jangan anak belum menyadari bahwa dia sudah harus menjalankan seluruh syariat agamanya. 20 tahun, barangkali dia belum menyadari, ya, bahwa dia harus sudah menjalankan seluruh syariat agamanya dengan kesadaran sendiri, ya, tidak disuruh-suruh lagi. Artinya apa? Keseimbangannya. Mungkin 20 tahun seorang sudah jenius sekali, sudah juara olimpiade, sudah juara internasional, medalinya sudah banyak. Namun ketika makna hidupnya masih bingung, ketika identitas dirinya, saya ini siapa, saya ini diciptakan oleh siapa, untuk apa, akan kembali kemana, dan lain-lain, ini belum dihayati, maka ini di sini terjadi ketidakseimbangan. Oleh karena itu, inilah integrasi keempat teori dengan perspektif Islam. Kita menyadari ada perkembangan psikoseksualnya, ada perkembangan psikososialnya, ya, ada perkembangan tadi kognitifnya, ya. Yang ini kemudian yang harus disadari
begitu 15 tahun, ketika seluruh tadi sedang berkembang, di antara banyaknya godaan dari luar, dia harus menyadari statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah berubah. Nah, gitu ya. Jadi sampai sini nih ya materi kita. Nah, ya, ini masih panjang ya. Jadi untuk mengawali ini kita mengupas ini, artinya bukan nakut-nakutin orang tua, bukan, tapi terus mendorong orang tua untuk terus bertumbuh, ya, untuk terus bertumbuh, ya. Karena yang paling dikhawatirkanlah justru mereka bertumbuh tanpa keimanan. Mereka terus bertumbuh, terus membesar dengan keimanan yang semakin tipis. Ini salah satu yang dikhawatirkan. Mereka terus bertumbuh, tapi semangat beribadahnya berkurang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan sekian abad yang lalu, ya, bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya adalah agar ia tetap menegakkan syariat agama yang utama. Robbij'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, anak-anak dan cucu-cucuku orang yang tetap menegakkan sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa jamin 5 tahun lagi masih semangat sholat atau tidak, 10 tahun lagi masih semangat menjalankan syariat atau agama atau tidak, ya. Jadi artinya ini penguatan basis ini. Nah, ya, alhamdulillah hari ini kita sampai slide yang ini. Masih ada puluhan slide lainnya. Insya Allah kita cari waktu di pekan depan yang paling nyaman buat ayah bunda semuanya, dan kami kembalikan kepada moderator kami.